Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bye. Selamat malam. Weekend ini kita akan bersama-sama menghadiri satu acara, yaitu muhasabah diri yang akan dibawakan oleh anggota DPD RI, Ibu Insiawati Ayu. Yuk sama-sama kita akan saksikan dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palawan. Pada malam hari ini, insya Allah Bunda Insiawati Ayu yang merupakan anggota DPD RI berapa kali itu? Karena mancing aja tadi. Ternyata banyak udah yang belum pernah bertemu sama sekali di dunia nyata. Angkat tangan. Belum pernah sama sekali di dunia nyata. Di dunia maya ketemunya di mana? Coba tangan. Semua ya, baik. Ada yang bilang hari ini baru perdana ketemu. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini beliau akan tampil menyampaikan muhasabah untuk kita semua. Dan akan memulai acara apa ini akan kita dengarkan dulu sambutan atau juga sepatah kata dulu ya dari perwakilan Mualaf Center kepada Ustaz Dedi Aswandi. Kami persilakan. Selamat datang Ibu Insiawati Ayu ke kantor Mualaf Center Kabupaten Palawan. Ini kunjungan yang kedua. Semoga dengan kedatangan beliau di sini banyak bisa kita berpelajaran dan berbuka pikiran untuk lebih baik ke depannya. Baik, langsung saja kita dengarkan inilah muhasabah diri dari anggota DPD RI Ibu Indah Insiawati Ayu. Kami persilakan. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih diberi waktu untuk bersilaturahmi, untuk mendapatkan manfaat. Insya Allah dalam pertemuan ini yang saya bahasakan sebagai silaturahmi, kita banyak mendapatkan limpahan berkah. Dan tentunya saya sebelum memulai ada hal yang perlu saya klarifikasi. Hormat saya kepada Yayasan Lidi Basnas ini sudah ngasih tempat, pada Dedi, pada bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu. Kita spell pertama. Senyum. Nah, ini ada senyum. Kamu bisa melihat nggak ini senyumnya palsu atau tidak? Senyum palsu, tarikannya di sudut bibir. Tidak ada garis di sudut mata. Senyum ikhlas itu ada di sudut mata tarikannya. Karena dia adalah semua otot mata ada di otot. Bibir nggak ada rasa. Jadi kalau orang senyum, saya palsu. Sekedar untuk membuat bahwa saya sudah senyum. Tapi yang senyum yang cerah, tarikan ototnya pasti narik. Makanya saya bilang, ya karena kita berhijab, bahagialah kita menutupi segala kepalsuan yang ada. Ini bahasa senyum doang ya, bukan yang lain. Nah ini pas, nah itu aja. Kita mulai tenang. Makanya kita suruh untuk sampai kepada
komunikasi dengan ke atas, kita menggunakan waktu tengah malam, ya tidak. Dalam sebuah keheningan, itulah yang disebut kalau dalam fisika gelombang alfa. Kalau disorot dalam gelap, dia merahnya nyambung. Jadi kita butuh ketenangan. Itu kalimat pembuka saya tadi. Kita nggak macam-macam dalam hidup ini, yang penting nyaman dan tenang. Lebih tenang lagi jika kita tutup matanya. Yang ada di mata ibu, yang ada di tatapan ibu, bapak itu hanya wajahmu sendiri. Coba lihat wajahnya masing-masing. Bisa nggak lihat? Tutup matanya dan lihat wajahnya, dan lihat wajahmu dengan senyum terbaikmu. Lihat wajahnya masing-masing. Kemudian lihat wajahnya dengan senyum terindah. Sekarang setelah kita tatap wajah kita dengan indah, sebutlah nama kita dengan indah. Nama itu adalah doa. Tarik napasnya pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Lihat wajahnya lagi dengan senyum terindah, dan kembali sebut namamu dengan indah. Nah, saya pernah dibius, saya dioperasi. Dokternya bilang, ibu zikir terus. Nah, alhamdulillah, coba saya mencari dalam keadaan terasi. Apa kata orang? Dijengkal orang. Karena omongan itu dibawa di alam bawah sadar. Kita nggak tahu entah kapan suatu saat kita bisa pingsan di mana saja. Dan saat kita bisa dioperasi, saat pembiusan kita nggak sadar apa yang terucap di mulut. Dan semua orang yang dibius yang terucap itu apa yang menjadi kata hatinya. Diam aja. Itu tatap wajahnya. Diam aja. Itu tadi saya bilang, nggak usah pakai mulut dulu. Kalau mulut ibu memulai berantem yang ada, itu udah kesapuan sudah. Diam saja, menghindar dulu. Sudah setenang-tenangnya, sudah punya rangkaian kalimat indah, baru mendekat. Tetap harus ngomong. Kalau tidak, diam. Kalau saya begitu. Begitu juga, saya kalau sesuatu dengan anak, saya setel aja lagu yang sesuai dengan suasana hati saya. Hati datang, aduh ma, lagi melo, iya sedih, pada keluar semua, tinggal sendiri di rumah. Jadi saya komunikasikan semua dengan nada. Begitu juga tentang ini, udah saya kirimin aja. Tolong baca ya. Karena anak sekarang, dia udah pintar cari bacaan sendiri. Gak bisa kita ceramah, kita tutup, enggak. Enggak. Tarik nafasnya ibu. Nah, rasain. Nah ini. Saya sampai 10 kali baca ini juga begini. Oke. Nah, mari kita impikan semuanya penuh keindahan. Ya. Tarik nafasnya. Saya ajak simulasi jari sudah, simulasi untuk berdua sudah, bahwa kita bisa mensugesti orang. Sekarang saya ingin ketenangan dan kita mulai dari hidup kita hari ini. Yang saya minta adalah tenang. Yo, saya dari tadi ngajarin tenang loh. Apalagi tadi ibu tuh, mana tadi yang panik kan? Latihan tenang. Supaya tenang, hindari kiri kanan ini, jangan temuin. Karena akan bikin, ya bagi dia kamu bikin rusuhnya. Dan kamu pun gak akan dapat ketenangan. Berkurung diri saja. Siapa temannya? Cermin. Lihat wajahmu. Saya sudah coba melakukan. Saya tatap diri saya sendiri dengan mata saya sendiri. Saya sampai cair itu badan saya. Bisa saya cair. Coba melihat diri sendiri di cermin. Jarang kan kita. Apalagi setiap pagi kan kita gak pernah menyapa hati kita.
Minimal mengatakan alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan berada di sini. Itu jarang kita lakukan itu. Karena saya juga latihan itu. Oke? Tutup matanya masing-masing. Yang ada di tatapanmu hanya wajahmu sendiri. Lihat wajahmu dengan keindahannya. Wajah indahmu. Setelah tenang, sebut namamu dengan indah. Sebut nama itu sekali lagi dengan indah. Sekarang kita rangkai nama itu dengan nama bin dan binti. Hari ini bayangkan 1 tahun ke depan apa yang kita inginkan. Dan lihat itu. Tahun ini tahun 2020. Mari lihat wajah kita di tahun 2021. Lihat. Apa yang kita inginkan dan apa yang kita impikan. Lihat wajah kita di tahun 2021. Senyum dan sebut nama kita kembali dengan indah. Sebut bin dan bintinya. Karena saat dilahirkan nama itu penuh dengan doa. Dari tahun 2020 kita melihat diri kita di tahun 2021. Yuk jalan lagi. Mari kita bayangkan diri kita di tahun 2025. 5 tahun setelah 2001. Coba lihat. Ya. Apa yang ingin kita capai? Apa yang kita inginkan? Untuk anak yang masih kecil, kita melihat anak kita saat kita ayu, dia besar. Tahun 2025, apakah anak ini kelak akan menjadi tumpuan, atau kita yang masih harus mengemban semua tugas dan tanggung jawab? Lihat mimpi indah di 2025. Sampai 10 tahun ke depan berikutnya, lihat lagi. Lihat lagi diri kita 10 tahun yang akan datang. Saya mengajak kita semua melihat harapan kita tentu pada anak-anak kita, kepada keluarga besar kita, kepada orang-orang kesayangan kita. Jadi dari tadi kita sudah melihat diri kita, sekarang kita lihat orang-orang kesayangan yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat anak kita. Kita lihat dia kelak saat dia tamat SD, kemudian dia menyelesaikan SMP-nya, kemudian menyelesaikan SMA-nya. Coba rasakan di hati kita bagaimana suasananya kita. Anak yang studinya bagus, soleh, soleha, dan kita membayangkan saat si anak duduk menyebut nama kita di setiap ibadahnya. Ayo rasakan. Di penghujung ada satu bagian hidup yang membuat kita bahagia. Mari kita melihat saat anak kita diwisuda. Apakah wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA? Mari kita rasakan. Coba lihat wajah-wajah bahagia dia. Kita menekan perasaan kita. Yang ada di hati kita hanya doa. Kelak engkau mendoakanku sebagaimana aku mendoakanmu.
jadi anak yang soleh. Allah tahu kita banyak berbohong untuk anak. Nah, sekarang saya mau cerita bagaimana anak kita mengatakan sesuatu. Ada suatu ruang, kita masuk di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah ruangan di mana anak kita akan melakukan wisuda di sekolahnya. Ada yang tamat SD, SMP, SMA, atau sarjana. Kita lihat dari jauh yuk, coba lihat anak turunan kita. Dalam hati kita hanya bisa mengatakan akhirnya bisa, akhirnya bisa, akhirnya bisa aku jadikan kau sarjana nak, akhirnya bisa aku selesaikan sekolahmu nak, akhirnya kau luar biasa nak, hafiz nak, kau soleh, soleh.